Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai contoh soal tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis. Jadi kalian harus perhatikan dan cermati dengan baik ya. Nah, yang pertama ada contoh soal dari tekanan zat padat. Coba kalian lihat, terdapat 4 buah benda dengan bentuk yang berbeda diletakkan di atas rantai. Nah, ada 4 buah benda yang berbeda bentuknya, tapi memiliki massa yang sama, yaitu 100 kg. Pertanyaannya, tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda nomor. Jadi, dari keempat gambar ini yang memiliki tekanan yang paling besar, gambar nomor berapa? Nah, di sini jawabannya adalah yang D, yaitu gambar nomor 4. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rumus tekanan zat padat, yaitu F dibagi A, gaya dibagi luas permukaan, berarti untuk mencari tekanan yang paling besar, luas permukaannya harus kecil. Dari keempat gambar ini yang memiliki luas permukaan yang paling kecil, kita lihat adalah pada gambar nomor 4. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah yang mana yang memiliki tekanan paling kecil, berarti kita harus cari luas permukaan yang besar. Berarti gambar nomor 2. Nah, gitu. Karena semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sedangkan semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Lanjut, contoh soal berikutnya. Nah, sebelumnya ini ada rumus tekanan zat padat. Itu tadi, P sama dengan F dibagi A. P-nya adalah tekanan, satuannya adalah Newton per M kuadrat atau PA atau juga Pascal, juga bisa. F adalah gaya tekanan, satuannya adalah Newton, A adalah luas bidang tekan atau luas permukaan bidang tekan, satuannya adalah M kuadrat. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus F sama dengan P kali A, kalau yang dicari adalah gaya tekannya. Kalau misalnya menggunakan rumus A sama dengan F bagi A, kalau yang ditanya adalah luas bidang tekan. Nah, di sini kalau misalnya di soal gayanya tidak diketahui, kalian bisa pakai rumus untuk mencari gaya, yaitu M massa dikali G gravitasi. Atau kalau di soalnya adanya percepatan, berarti F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, masuk ke contoh soal nomor 2. Dari tekanan zat padat. Suatu benda memiliki luas permukaan 100 cm². Kemudian diberikan gaya sebesar 30 Newton. Maka hitung tekanan yang dialami benda itu. Pertama, kita tulis diketahui. Diketahui, kita lihat soalnya diketahui gayanya adalah 30 Newton. Gaya dilambangkan dengan F. F sama dengan 30 Newton. Terus luas permukaannya 100 cm². Luas permukaan dilambangkan dengan A. A sama dengan 100 cm². Nah, karena di sini di soalnya dalam bentuk cm², harus dirubah dulu dalam bentuk meter kuadrat. Ingat, karena satuan luas bidang tekan atau luas permukaan bidang tekan itu M kuadrat. Jadi kalau di soalnya masih cm², kita rubah dijadikan meter kuadrat. Berarti dibagi 10.000. 100 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,01 meter kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan P. Nah, kita masukin rumusnya. P sama dengan F dibagi A. Gaya dibagi luas bidang tekan. F-nya tadi adalah 30 Newton. A-nya adalah 0,01 meter kuadrat. Berarti 30 dibagi 0,01 hasilnya adalah 3000 PA atau 3000 Pascal. Ini hasilnya ya. Lanjut. Contoh soal berikutnya. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 2 meter
lebar 1 meter dan tinggi 1 meter dengan gaya tekan sebesar 20 Newton. Hitung tekanan pada balok tersebut. Nah, kita lihat di sini, kita tulis diketahui. Diketahui gayanya adalah 20 Newton. Gaya lambangnya F sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian ada luas permukaan. Nah, karena di soal belum ada luas permukaannya atau luas bidang tekan, kita cari dulu luas bidang tekan atau luas permukaan bidang tekan. Balok, sebuah balok memiliki ukuran panjang, ini udah ada ukurannya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, cara untuk mencari luas permukaan pada balok adalah rumusnya panjang dikali lebar. Nah, panjangnya adalah 2, lebarnya adalah 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 meter kuadrat. Nah, yang ditanya adalah tekanan P. Langsung kita masukin rumus, P sama dengan F bagi A. F-nya adalah 20 Newton, A-nya tadi kita udah dapat, hasilnya 2, kita masukin 2, 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10 PA atau 10 Pascal. Lanjut, kita masuk ke contoh soal tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada rumusnya, tekanan hidrostatis itu yaitu P sama dengan Rho, ini dibacanya Rho, dikali G, dikali H. Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman zat cair, satuannya meter. Contoh soalnya, seekor ikan berenang di dalam bak, seperti gambar berikut ini. Lihat, bila massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, hitung tekanan hidrostatis. Nah, kita lihat gambar di sini kedalaman airnya adalah 140 cm. Sedangkan ikannya yaitu 60 cm. Nah, kalau begini berarti kita cari dulu kedalamannya. H sama dengan 140 dikurang 60, hasilnya adalah 80 cm. Nah, di sini karena kedalaman itu satuannya meter, berarti kita rubah dulu. Dibagi 100, 80 dibagi 100, hasilnya adalah 0,8 meter. Massa jenis zat cairnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Rumusnya kita masukin P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya 1000, gravitasinya 10, tadi kedalaman kita udah dapat 0,8. Kita kaliin semuanya, hasilnya adalah 8000 PA. Nah, kemudian kalian kerjakan soal berikut ini. Akhiri pembahasan contoh soal tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.